Haleluya, puji nama Tuhan. Dengan penuh sukacita kami menyambut seluruh jemaat Tuhan yang telah hadir bersama dengan kami di Tiberias, Kelabagan Nias, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang telah tersambung secara live streaming pada pagi yang indah ini. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kurang keras suaranya pagi hari ini. Shalom Tiberias. Shalom. Kita kasih dulu tepuk tangan yang paling dahsyat yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari percaya saudara bahwa kesetiaan kita untuk terus mencari Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Amin. Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti selalu menyatakan janjinya bagi kita yang terus mengandalkan Tuhan. Engkau yang percaya katakan amin saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari di rumah Tuhan, kita rindu beri penyembahan yang terbaik. Kita bersatu di dalam doa pagi hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa, kami datang Tuhan dengan bersyukur bahwa Engkaulah Allah yang begitu setia bagi setiap kami. Kami bawa pujian kami Tuhan, kami bawa sembah kami. Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan, pribadi yang kami rindukan untuk boleh dimuliakan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, baik yang menyembah di tempat ini Tuhan di Tiberias, Kelabagan Nias, bahkan setiap kami yang menyembah secara live streaming, kami percaya tetap ada lawatan Tuhan. Kuasa-Mu terjadi waktu kami datang membawa iman. Berkati Tuhan ibadah kami yang luar biasa pagi siang hari ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Sebab Engkaulah yang beracara Tuhan. Engkau juga yang memimpin setiap kami masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan segalanya. Pujian kami, ibadah kami yang terbaik ini Tuhan. Hanya bagi Engkau. Di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang siap menyembah Tuhan pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari di hadapan Tuhan kita buka hati kita sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah, kami puji. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh Yesusku, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau yang percaya punya Raja yang besar, berikan tepuk tangan yang paling terbaik. Sama-sama katakan, Yesus kami puja Tuhan, kami sembah Engkau sebagai Raja, kami sembah sebagai Raja, berdiri katakan di tengah-tengah ini Tuhan, tengah pujian umat-Mu, sampaikan kepada Dia, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan
saudara pagi siang hari ini. Katakan di hadapan Tuhan, kami berikan pujian bagi Engkau Tuhan Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan ada. Saya jemput setiap kita untuk bangkit beri bersama-sama saudara. Angkat suara mengatakan sembah dan puji penuhi tatamu, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sampaikan sembah dan pujian. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya di atas pujian ini Engkaulah Raja yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, oh Yesus. Haleluya Tuhan. Kami angkat syukur kami dengan percaya Tuhan yang berkuasa pagi siang hari. Yang biru angkat suara. Tiberia sama-sama katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi sembah dan puji penuhi Kami berdoa Tuhan, sembah demi nama Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, Yesus Tuhan adalah. Bawa hati yang rindu sama Tuhan, penuhkan Roh Kudus dengan pujian ini. Sembah dan puji penuhi tatamu, amin. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari dengan tangan yang terangkat beri pujian yang terbaik sama-sama. Sembah Tuhan, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Kami bersyukur di hadapan dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia Yesus, sembah
tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, saudara. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Angkat syukurmu, doa pengharapanmu, apa yang kau inginkan saat ini terjadi dalam hidupmu. Mari minta sama Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita, saudara. Sumber pengharapan. Pintu kasih karunia adalah iman kita, saudara. Mari bangkit, berucap lewat mulutmu, syukur sama Tuhan. Tetap percaya, minta sama Tuhan. Bapa, Engkau baik Tuhan di antara kami, Tuhan Yesus. Kami percaya berkat-Mu turun di tempat ini, Tuhan Yesus. Agar yang sakit Tuhan sembuhkan. Agar yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Di dalam nama Yesus kami terima Tuhan kemenangan di tempat ini. Di atas syukur ini kami bawa Tuhan pengharapan kami. Hosana bagi Engkau Tuhan. Allah yang maha tinggi, Allah yang layak ditinggikan Tuhan selama-lamanya. Bagi kami orang yang telah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berdoa sama Dia. Bebaskan roh. Tuhan begitu dekat bagi kita yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Katakan Hosana, 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 Hosana yang ditinggi. Lewat mulutmu mari puji Dia. Ku puji namamu, ini hatiku, hatiku bersyukur. Aku tinggikan Tuhan, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Lebih dahsyat lagi lewat hatimu, lewat kerinduanmu. Katakan Hosana ya Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, 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 Hosana yang Engkau kami tinggikan Tuhan. Kami puji, ku puji namamu Tuhan. Ku puji namamu. Ini hatiku Tuhan yang tetap bersyukur. Hatiku bersyukur. Oh Tuhan, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Katakan Hosana, Hosana,
Katakan ku puji nama Tuhan, ku puji nama Tuhan. Ku puji namamu. Lewat hatimu yang bersyukur katakan sama Tuhan. Hatiku buat keselamatan Tuhan yang dari Engkau. Katakan ku tinggikan. Ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang tinggi. Sekali lagi sama-sama. Aku puji Tuhan, aku puji Tuhan. Ku puji namamu. Hatiku Tuhan. Angkat tanganmu, tanggalkan bebanmu, saudara, bersyukurlah di hadapan Tuhan. Ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang tinggi. Berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Sorakan haleluya, haleluya. Kami menyembah dengan tangan yang terangkat Tuhan Yesus kepadamu. Tanda kami percaya bahwa masa depan kami Tuhan yang jamin. Tuhan yang pegang kendali dalam setiap perkara yang kami hadapi saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, hosana bagi Engkau Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Lebih meriah lagi kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Shalom dunia. Di hari yang indah ini, dimanapun kau berada, kita boleh bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Ini sukacita kami ya Tuhan, sebab kami tahu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Gereja Tiberias, mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang diberkati Tuhan, sama-sama. Tak pandang dari jauh mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Semua dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, lebih semangat lagi kita boleh bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita Allah yang dahsyat. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, coba lihat kanan kirinya semua. Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus, Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus
saudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluargalah, cinta keluargalah. Inilah iman percaya kami ya Tuhan. Kami menyembah Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Juru Selamat umat manusia. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap hamba. Haleluya. Come on, boys. 1, 2, 3, go. Di dalam Yesus. Sorakan haleluya. Oh haleluya. Cinta keluargalah. 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 Semuanya bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Biar pagi hari yang indah ini sukacita surga tercurah bagi setiap kita semua. Amin. Haleluya. Yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan. Aku baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Yang wanita suaranya yuk, sama-sama kata. Aku baru penuhi dengan minyak baru urapi nyata. Yang pria dong, pria-prianya Tuhan, sama-sama kata. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Wow, minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Yo lebih lagi ya semuanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru umatnya nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Seberapa di antara kita yang percaya bahwa setiap kita adalah umat-umat pilihan Tuhan? Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Wow. Yang diberkati Tuhan, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Inilah pujian kami ya Tuhan Yesus. Bahwa kami adalah umat-umat pilihan. Sama-sama. Kami dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita
Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Gereja Tiberias, sama-sama. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kami bangga punya Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari umat-umat pilihan Tuhan. Mari pilih dari segala bangsa, mari pilih jadi umatnya, tadi pilih jadi kuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Gereja Tiberias, sama-sama katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan. Lebih lantang lagi, Gereja Tiberias. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Yuk lebih lagi sama-sama. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita. Silahkan duduk, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Biar setiap pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa. Amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus.
Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau Engkau begitu baik bagi setiap kami ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini ya Tuhan Yesus, semua karena Tuhan Yesus yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami punya Allah yang Immanuel, Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami. Bahkan kami sangat bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada di gereja ini ya Tuhan, di gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai. Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada pendiri dan gembala sidang gereja Tiberias Indonesia untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat-mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan, orang-orang yang sakit kanker, yang sakit tumor disembuhkan, bahkan orang-orang yang menderita resesi ekonomi hidupnya dipulihkan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dalam penyampaian firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang kasih. Inilah pujian kami ya Tuhan. Haleluya. Sang damai penuntun, penyayang, Putra Allah, perkasa, pemenang, Sang Raja, Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembahmu. Ku agungkan, ku agungkan, oh Tuhanku, Kau ku agungkan. Kami agungkan. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembahmu. Ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Tuhanku, Kau ku agungkan. Lebih sungguh lagi, sama-sama kita boleh katakan Sang damai penuntun, penyayang, Putra Allah, perkasa,
Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami sekarang ini ada, sebagaimana kami ada, itu adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih kalau pagi ini kami berkumpul bersama di Gereja Nias Tuhan Yesus, jemaat-Mu, dan juga lewat live streaming Tuhan Yesus, dimanapun jemaat-Mu berada. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, penuhi roh jiwa dan tubuh kami dengan Roh Kudus-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus, dan kami klaim oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, kami semua sehat dan sembuh, kami semua dilindungi pasukan malaikat-Mu, menjagai kami dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kami. Turunkan berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan Yesus, berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi, apapun yang kami perlukan tercukupi Tuhan Yesus, dan berikan Tuhan Yesus kami saat ini beribadah kepada Engkau. Kami sudah memuji-muji Engkau, kami menyembah kepada-Mu, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Sebab urapi Tuhan Yesus hamba yang membawakannya, dan urapi juga seluruh jemaat yang mendengarkannya Tuhan Yesus. Urapi dengan Roh Kudus, menjadikan membangun iman dan menyembuhkan. Berikan kami semua kasih-Mu, kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang sakit. Sembuhkan ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai firman ini. Amin, amin. Shalom saudara sekalian. Kita berjumpa lagi. Kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77, dan kita berjumpa lagi di hari Minggu ini, saudara sekalian, dan kita akan mulai firman ini, dan biarlah firman yang ditaburkan akan menjadi kekuatan bagi saudara sekalian, dan akan membangun iman saudara sekalian, dan juga menyembuhkan saudara sekalian ya. Mari kita baca dari Lukas 18 ayat 8, Aristo bacakan Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Lukas 18 ayat 8 dikatakan, Aku berkata kepadamu, aku Yesus ya saudara sekalian, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pagi ini saya akan membawakan saudara sekalian tentang bagaimana kita mempunyai iman yang spektakuler, iman yang tinggi, iman yang besar saudara sekalian. Karena setiap orang kadang-kadang berbeda-beda imannya. Ada iman yang kecil, ada iman yang biasa-biasa saja, bahkan ada yang kekurangan iman. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus sangat menghargai iman saudara sekalian. Bahkan Tuhan Yesus katakan iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Tuhan katakan, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan Yesus yang disenangi oleh Tuhan Yesus adalah, Tuhan Yesus memahami bahwa iman manusia itu beda-beda ya saudara sekalian. Bahkan sesudah terima Yesus juga tidak langsung mempunyai iman, tetapi sangat dibutuhkan kita mempunyai iman saudara sekalian kepada Tuhan Yesus, juga kepercayaan dalam hidup kita. Iman adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya saudara. Iman harus nyata, iman yang berkenan kepada Allah, bukanlah iman yang biasa-biasa saja, tetapi iman yang tinggi, yang besar, yang spektakuler saudara sekalian. Iman yang betul-betul ya besar ya saudara sekalian. Kita harus punya iman yang besar ya saudara. Tuhan merindukan suatu saat saudara sekalian, kalau dia datang kedua kali di bumi ini, adakah ia mendapati iman di bumi saudara sekalian. Dan kita lihat contoh-contoh di Alkitab yang mana orang yang beriman dan kemudian mendapat penghargaan dari Tuhan Yesus, seberapa besar iman mereka dan apa halangan-halangan dalam imannya saudara sekalian. Mari kita baca Aristo, Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan."
anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian firman Tuhan. Matius 15 ayat 21-28 dikatakan, "Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, 'Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.' Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang." Yesus sama sekali tidak menjawabnya ini, saudara sekalian ya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini saudara sekalian, seorang wanita bukan dari suku Israel, saudara sekalian, yang mana dia orang Siro-Fenisia dan dari keturunan Ham ya. Dari keturunan Ham itu adalah orang-orang yang menyembah berhala, saudara ya, percaya tahayul, istilahnya bangsa yang terkutuk, penyembah berhala dan juga keji dan najis, saudara sekalian, berasal dari keturunan Ham. Nah, sedangkan di sini Tuhan Yesus katakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, seseorang yang memiliki iman, saudara, yang tinggi, terlihat dari kegigihannya, meskipun dia dalam persoalan atau tantangan, saudara sekalian, dia gigih, saudara sekalian, tetap beriman ya, saudara sekalian. Meskipun dalam tekanan, saudara sekalian, apa tekanan yang dialami oleh ibu ini dalam mendekati Tuhan Yesus ya, saudara sekalian. Jadi judul yang pertama untuk kita memiliki iman yang tinggi adalah kita miliki waktu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perempuan ini datang dari Kanaan, perempuan Kanaan, saudara sekalian. Dan dia bukan keturunan Israel, saudara. Dan kemudian dia mendengar bahwa Yesus dapat menyembuhkan, sudah mendengar banyak tentang Tuhan Yesus menyembuhkan dan dapat mengusir setan, sedangkan anaknya perempuan kerasukan setan, saudara, dan sangat menderita. Dia beriman, dia datang kepada Tuhan Yesus. Nah, apa tantangannya dari ibu ini, saudara sekalian? Tantangan yang nomor satu ya, saudara sekalian, ujian cobaan imannya dia. Murid-muridnya menyuruh Tuhan Yesus untuk mengusirnya, saudara sekalian, ya, karena dia mengikuti dengan berteriak-teriak karena dia beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, kasihanilah aku, begitu. Ya Tuhan, malah dia katakan Yesus itu Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dan kemudian juga jawab Tuhan Yesus, tantangan yang kedua, saudara sekalian ya, jawab Tuhan Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya, jadi dengan kata lain, saya nggak mau menyembuhkan kamu, gitu kan? Artinya kamu bukan dari Israel. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu malah mendekat ya, saudara, dan bahkan menyembah kepada Tuhan Yesus. Katakan, "Tuhan, tolonglah aku." Dia sebut Yesus Tuhan, saudara sekalian.
Tetapi Yesus menjawab lagi, tantangan lagi ya saudara sekalian. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Nah, disebutkanlah wanita ini yang bukan keturunan Israel, ya memang dia dari bangsa yang tidak baik, ya keturunan Ham adalah yang disebut bangsa yang terkutuk, menyembah berhala, keji, najis, saudara sekalian ya. Tapi perempuan itu tetap beriman kepada Tuhan Yesus dan katakan, benar Tuhan. Memang artinya benar, dia bukan orang dari keturunan Israel, dan tapi ya juga dia disebut anjing, dia juga tidak marah, saudara, dia mengerti jawabnya. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia sungguh beriman, dia mengharapkan Tuhan Yesus menolong dia. Maka akhirnya Yesus menghargai ya saudara sekalian iman ibu ini yang dari Syrofoenisia ini, katakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu yang seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh, saudara sekalian. Beberapa tahap mengalami halangan atau persoalan-persoalan, saudara sekalian. Tetapi kalau mempunyai iman yang besar kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberi penghargaan kepada iman kita ya, sebagaimana yang dialami oleh ibu ini. Katakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu yang engkau kehendaki. Saudara sekalian, ibu ini betul-betul mau berjuang untuk anaknya perempuan yang menderita kerasukan setan dan sembuh, saudara sekalian, datang pada Tuhan Yesus. Begitu pula kita. Kita harus berjuang, saudara sekalian. Kita berjuang, mempunyai waktu, memiliki waktu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita dalam hal ini kita memiliki waktu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam doa, pendengaran firman Tuhan, dan dalam ibadah. Jadi adakan waktu, saudara sekalian, untuk miliki waktu dan adakan waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam doa, di dalam firman Tuhan, dan dalam ibadah. Jangan hindari ibadah-ibadah saudara sekalian ya, karena dari situ kita akan mengerti akan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, dan apa yang tidak Tuhan kehendaki, saudara sekalian. Di situ juga kita akan timbul iman kita kepada Tuhan, saudara sekalian. Sekarang kita membaca Yeremia 9 ayat 23 ayat sampai 24, Aristo. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Ini kita harus bermegah bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan, saudara. Yang disenangi Allah adalah memahami dan mengenal Tuhan. Jadi hal yang kedua yang kalau kita untuk memiliki iman yang besar, iman yang tinggi, iman yang spektakuler, saudara sekalian, selaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan, saudara sekalian. Kita dalam hidup jangan putus asa, karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Saat pikiran Tuhan ada dalam pikiran kita dan dilakukan, saudara sekalian, memang akan ada harga yang harus dibayar. Tetapi perubahan yang menyertainya akan luar biasa, saudara sekalian ya. Kalau kita mempunyai pikiran Kristus, maka ada harga yang harus dibayar, tapi kalau kita lakukan, saudara sekalian, maka hasilnya akan luar biasa. Tuhan menginginkan supaya kita merubah cara pikir kita. Seperti cara Tuhan berpikir. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka saudara, firman Tuhan akan
tinggal di dalam kita, saudara sekalian. Jadi apa yang Tuhan pikirkan itu yang kita pikirkan, dan apa yang Tuhan lakukan itu juga yang kita lakukan. Maka kita akan mengalami hidup yang penuh kuasa dan kemenangan, saudara sekalian. Dari hal kedua adalah untuk kita memiliki iman yang besar, selaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Yang pertama tadi, miliki waktu ya saudara sekalian, untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam doa, dalam firman Tuhan, dan di ibadah ya saudara sekalian. Yang kedua adalah selaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Nah, hal yang ketiga, Aristo boleh bacakan di Matius 8 ayat 5 sampai 13, Aristo. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Ya, di Matius 8 ayat 5 sampai 13 dikatakan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dan di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan kepada perwira yang dari Kapernaum, saudara sekalian, yang sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada memberi penghargaan, artinya berkata kepada murid-muridnya juga, pada orang yang mengikutinya, untuk orang perwira ini katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun antara orang Israel." Jadi perwira dari Kapernaum ini sungguh mempunyai iman yang besar kepada Tuhan Yesus. Dan juga apapun yang dia katakan itu karena dia sungguh percaya dan sangat menghormati Tuhan Yesus dan sangat beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara sekalian, ada iman yang besar dan ada iman yang kecil atau yang kekurangan iman seperti saya katakan tadi. Kita sudah mengikut Yesus, belum tentu kita langsung mempunyai iman.
Jadi iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan, saudara. Setelah kita memiliki iman, kita perlu mengasah dan menambahkannya. Dengan cara apa, saudara sekalian? Yaitu dengan secara sering berdoa dan membaca firman Tuhan, saudara sekalian. Yang penting dalam memiliki iman adalah yang penting dalam memiliki iman yang tinggi, yang besar, yang berkualitas, menerapkannya dalam tindakan kita, saudara sekalian, segala tindakan kita sehari-hari. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka kita tidak akan melihat hasil dari iman kita, yaitu kemurahan Tuhan, saudara sekalian. Saya katakan sekali lagi, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka kita tidak akan melihat hasil daripada iman kita, yaitu kemurahan Tuhan, seperti yang dialami oleh ibu yang anaknya perempuan kerasukan setan, dialami oleh perwira dari Kapernaum ini, saudara sekalian. Dia mendapatkan hasil, ya saudara sekalian. Dia bertindak, dia punya iman dan dia bertindak, saudara sekalian. Maka dia mendapatkan hasil dari iman dia, yaitu kemurahan Tuhan, yaitu sembuh anaknya yang kerasukan setan. Sembuh, dan yang perwira ini juga hambanya sembuh, saudara sekalian. Mari kita berjuang, saudara sekalian, untuk memperoleh iman yang Tuhan taruh, atau cita-cita yang Tuhan taruh di dalam hati kita, saudara sekalian. Hanya oleh iman percaya, saudara sekalian, kepada Tuhan yang tidak ada akan menjadi ada, saudara sekalian. Jadi iman kita, saudara sekalian, yang kita tadinya kita mau cita-cita mau apa atau ingin apa, saudara sekalian, atau mau bagaimana, yang tadinya tidak ada karena memiliki iman yang besar, saudara, iman yang tinggi, iman spektakuler, maka yang tidak ada menjadi ada. Terus perkatakan firman Tuhan, saudara sekalian, sehingga api kebangunan rohani akan terus menyala di dalam hidup kita, saudara sekalian, dan di dalam hati kita, saudara sekalian, ya. Waktu kecil, saudara sekalian, saya melihat kakak-kakak misan saya, kakak-kakak sepupu saya, satu demi satu menikah, ya saudara. Satu demi satu pergi, mereka keluar dari rumah mereka masing-masing. Saya masih dari kecil, saya bertumbuh dari SD, SMP, dan sekolah menengah. Akhirnya saya mengerti bahwa setiap orang akan menikah, ya. Dan kemudian saya berpikir, wah kalau nanti, saya tanya juga kepada ibu saya, saudara, bahwa ya memang setiap orang akan menikah, katanya gitu, harus menikah, katanya gitu, nggak bisa wanita apalagi harus menikah, kata ibu saya, ya. Nah, saya mikir ini yang perempuan-perempuan dibawa suaminya, saudara sekalian, ya. Saya pikir, oh waduh, nanti kalau saya menikah, tahu-tahu saya dibawa ke gunung yang tidak ada listriknya. Wah, kalau gitu saya harus nabung. Dan kebetulan saya dari SD memang sekolah saya itu mengadakan untuk murid-murid menabung. Jadi saya bercita-cita, saya menabung untuk beli piano. Saya harus punya piano, karena piano tidak memerlukan listrik, ya saudara sekalian. Jadi nanti kalau menikah, tahu-taunya dibawa suaminya ke gunung, atau suaminya kerjanya di gunung yang nggak ada listrik. Saya pikir gitu, zaman dulu emang gunung nggak ada listrik, ya saudara. Jadi saya pikir ya saya harus punya piano. Itu cita-cita saya, saudara sekalian. Tapi itu menjadi iman, ya saudara sekalian, meskipun saya waktu itu belum di dalam Yesus, ya saudara sekalian, belum di dalam Tuhan Yesus. Jadi tapi cita-cita itu seperti iman juga, saudara sekalian, dan bertindak. Bertindaknya apa? Menabung, ya saudara sekalian. Dan waktu saya menikah dengan Pak Pariaji, saudara sekalian, dan Pak Pariaji mengajak saya ke Cideng untuk membeli piano. Saya surprise, ya saudara. Walau saya terkejut, saya girang juga, ya. Saya pikir Pak Pariaji ngerti. Tadinya saya pikir saya mau beli piano sendiri, karena saya pikir saya udah mampu untuk beli piano sendiri. Terus Pak Pariaji belikan yang grand lagi, saudara sekalian, dan pianonya sampai sekarang masih tetap ada di Dharma Wangsa, saudara. Dan sudah berumur 47 tahun piano tersebut, saudara sekalian. Dan itu, saudara sekalian, maksud saya juga kita kalau punya cita-cita dan kita bertindak dan beriman, saudara sekalian, kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan hasilnya, saudara sekalian. Saya memang dari kecil senang dengan piano, saudara. Mau sekolah pagi-pagi saya main piano, 1-2 lagu. Nah, pulang sekolah, hal yang pertama saya pegang piano, sampai mama saya marah, ya bukan marah gimana, cuma suruh saya makan kan, ayo makan Eti gitu,
ya ntar gitu, terus main-main piano. Kedua kali, Eti makan udah disediakan ini, ya iya ntar gitu. Terus lama-lama ibu saya marah, ibu saya bilang, makan tuh piano, katanya gitu. Ya udah habis itu ya udah saya berhenti dan saya makan. Jadi saya gemar dengan piano, saya ngerti akan nada-nada, bahkan saya ngerti lagu-lagu ya saudara sekalian. Ini lagu misalkan ada lagu baru, saya ngerti abis ini nadanya mau kemana, saya ngerti saudara sekalian. Ya ada juga lagu yang nggak bisa ditebak ya, seperti lagunya Aristo yang kasih jumpai aku ya, ciptaannya Aristo, kasih jumpai aku di sana gitu. Nah itu nadanya betul-betul tidak bisa ditebak saudara sekalian. Seperti gini, di sana kasih dan keadilannya diperdamaikan. Kasih pasti membelaku, kasih pasti membelaku, kasih jumpai aku di sana. Nah itu sulit ditebak saudara sekalian. Aristo brilian bikin lagu. Ya saudara, anak saya turun meskipun dia tidak main musik, ya gitar ya saudara sekalian, tapi bisa ngarang lagu. Juga Argo saudara sekalian bisa ngarang lagu. Argo tuh tinggal sama kami ya, tinggal saya dengan Pak Paryaji serumah, tapi nggak pernah ketahuan kapan ngarang lagunya saudara sekalian. Itu banyak lagu-lagu yang dinyanyikan Bu Nerges dan ada albumnya saudara sekalian. Banyak sekali Argo ngarang lagu, bahkan lagu Perjamuan Kudus kita itu yang ngarang Argo saudara sekalian. Tubuh dan darahmu saudara. Ya tahu-tahu saya nggak tahu kapan ngarang lagunya di rumah, padahal serumah saudara sekalian. Ya tahu-tahu udah dinyanyikan di Sarbini, dan di Sarbini saya kaget, aduh ada lagu Perjamuan Tubuh dan Darahmu dulu di sesudah saya Kristen ya, saya belum pernah menemui lagu-lagu untuk Perjamuan Kudus yang ada tubuh dan darah ya saudara sekalian, yang ada darah Yesus saja, tapi tubuh dan darah Yesus itu sekaligus gitu sepaket itu jarang, nggak ada saya pernah dengar ya. Jadi kita dulu Perjamuan Kudus lagunya Sambutlah Yesus atau Darahmu Yesus, ya itu lagu Perjamuan Kudus kita dulu ya, Gereja Tiberias Indonesia. Nah sesudah Argo mengarang lagu Tubuh Darahmu ya udah kita pakai ini saudara sekalian. Dan itulah apa namanya lagu-lagu itu dapat diciptakan oleh anak-anak saya, mungkin turun dari saya, ada darah seninya ya, tetapi puji Tuhan ya saudara sekalian. Argo, Aristo, ya sekolah pandai-pandai, puji Tuhan, dan tapi juga ya di dalam Tuhan, ya saudara dapat membuat lagu dan yang kata-katanya tepat, yang sungguh untuk Tuhan, untuk menerangkan yang kata-katanya seperti tubuh darahmu, kata-katanya semuanya tepat, saudara sekalian, menurut firman Tuhan. Juga Aristo mengarang lagu Kasih Jumpai Aku, yang mana itu kasih dan keadilannya, artinya kasih itu Yesus ya saudara sekalian, keadilan itu artinya penghukuman ya, kalau kita ini artinya keadilan itu antara hukuman dan keadilan itu artinya berat entengnya perbuatan kita ya di waktu kita hidup di bumi itu saudara sekalian. Maka tetapi karena Allah sudah menebus kita turun ke dunia, maka kasih pasti akan membelaku, kasih akan membelaku, dan kasih akan menjemputku di sana, saudara sekalian. Nah itu, jadi saya memang dari kecil senang main piano dari umur 9 tahun, saudara sekalian. Ya, itulah rupanya ada, meskipun sekeluar papa saya, mama saya tidak ada darah seni, tetapi kami ada, saya ya, ada bisa main piano, senang main piano, dan turun ke anak-anak. Ya saudara, dan saya sekarang kalau main piano hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya memang bisa klasik juga bisa, tetapi saya untuk memuji Tuhan saudara sekalian. Ya itu yang kadang-kadang saya suka, ya kadang ngilu hati saya atau sedih hati saya, karena kalau saya main piano, Papa Riji pasti peluk saya dari belakang saudara sekalian. Ya tetapi ya Papa Riji sekarang sudah bahagia berada di sorga, dan kita semua yang harus berjuang sekarang dalam hidup ini untuk kita berjuang untuk mencapai sorga. Ya, jadi saudara sekalian, untuk memiliki iman yang tinggi, yang besar, yang spektakuler,
kita pertama miliki waktu untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam doa, di dalam firman Tuhan, dan di dalam ibadah. Yang kedua, selaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Yang ketiga, miliki hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan oleh perwira dari Kapernaum. Hal yang ketiga adalah miliki hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saudara sekalian. Marilah kita dalam hidup menjadi pelaku firman dan hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, saudara sekalian. Pelaku firman dan menyenangkan hati Tuhan juga menyenangkan hati sesama, saudara sekalian. Dan kita dalam hidup selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, selalu memakai minyak urapan sebagai tanda kesukaan daripada Tuhan dan sebagai proteksi dan perlindungan bagi diri kita, saudara. Dan kita dalam hidup kita berjuang untuk nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, supaya jangan nama kita terhapus dari kitab kehidupan di sorga, karena itu adalah hidup yang sesungguhnya di sorga, hidup yang miliaran tahun yang tidak terhingga. Ya, kita berjuang, saudara-saudara, untuk mencapai sorga. Demikian, saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, sehingga kita akan berkemenangan selalu di dalam Tuhan. Saya serahkan kepada Gereja Nias, kepada Pendeta Elfris. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saudara, tadi firman Tuhan yang menguatkan kita semua, betapa kita harus punya iman yang besar. Amin. Sama-sama bersama saya katakan, aku harus punya iman yang besar. Karena imanku menentukan apa yang aku terima di dalam Tuhan. Amin. Jadi saudara, yang Tuhan lihat dari saudara selain hati saudara adalah iman. Amin. Maka Gembala Sidang kita tadi mengajar kepada kita semua bahwa bagaimana agar kita memiliki iman yang besar. Yang pertama, mari miliki waktu untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam doa dan ibadah. Jadi hari ini saudara ibadah, baik yang ibadah live streaming atau saudara yang beribadah di rumah, perbuatan saudara ini, apa yang saudara lakukan ini akan menumbuhkan, membangkitkan iman. Termasuk doa-doa saudara di rumah, doa pagi, doa malam, doa siang, itu akan menumbuhkan, membangkitkan iman. Semakin saudara banyak waktu dengan Tuhan, semakin iman saudara bertambah. Dan iman saudara yang besar itu akan menentukan berapa banyak yang saudara terima dalam Tuhan. Amin. Semakin besar iman kita, semakin banyak yang kita terima di dalam Tuhan. Amin. Lalu yang kedua tadi Gembala Sidang kita mengajar bagaimana agar kita punya iman yang besar. Mari selaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Waktu kita menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita alami, maka kita akan terus melangkah dengan iman. Kita akan terus bertindak dengan iman. Waktu kita melangkah bertindak dengan iman, maka apapun yang kita hadapi, kita akan tetap kuat. Dan kita keluar sebagai pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lalu yang ketiga tadi, Gembala Sidang kita mengajar bagaimana agar kita punya iman yang besar. Mari miliki hati yang sungguh-sungguh percaya. Jadi saudaraku, iman itu saudara, iman seseorang itu tampak atau terlihat dari perbuatan dan perkataan. Sekali lagi, saudara kalau saudara berkata saya orang beriman atau saya punya iman. Nah, iman seseorang itu akan tampak dari apa? Dari perbuatan dan dari ucapan. Itu sebabnya kalau saudara mengaku bahwa saudara sedang beriman, maka tunjukkanlah dari perbuatan saudara. Karena Alkitab berkata iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati, kosong. Jadi hari ini saudara beribadah, itu tanda saudara beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Yesus yang punya sorga. Beriman kepada Yesus yang punya segalanya, yang punya alam semesta. Nah saudara yang beribadah kepada Tuhan, saudara yang beriman, percayalah roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, dijauhkan kita dari sakit penyakit. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Termasuk yang kedua, tanda kita beriman itu akan terlihat dari perkataan kita. Saudara, tahukah saudara bahwa perkataan orang percaya itu mengandung kuasa? Sekali lagi, saudara dan saya adalah orang percaya, maka perkataan saudara itu punya kuasa. Kalau kita sadar
kalau kita percaya perkataan kita penuh kuasa, maka jangan sembarang mengucapkan perkataan. Biarlah perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan iman. Katakan amin. Jadi hari ini siapapun saudara, biasakan mengucapkan perkataan iman. Kenapa? Karena perkataan iman yang saudara ucapkan itu akan mengubah hidup saudara, mengubah orang di sekitar saudara, dan memberi dampak yang besar. Katakan amin. Ada banyak orang hari ini saudara, ya bersungut-sungut mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak baik. Hari ini momen gembala sidang kita mengajar, mari miliki iman yang besar. Tadi perempuan Siro-Fenisia, perkataan imannya, guru, memang anjing itu makan remah-remah, udah diusir, udah diperlakukan tidak baik saudara, tapi dia menunjukkan imannya dengan apa? Perkataannya. Dia berkata tadi apa? Memang anjing itu makan remah-remah dari meja tuannya. Sama perwira Kapernaum tadi pun menunjukkan imannya dengan apa? Dengan perkataannya. Guru, Rabi, ucapkan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Amin. Artinya apa? Betapa Tuhan mau kita mengucapkan perkataan iman. Satu ayat kita baca Matius 17 ayat 20b. Satu ayat kita baca Matius 17 ayat 20b. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudaraku, ayat ini Tuhan Yesus mengajar kita tentang perkataan iman. Sepanjang kita punya iman dan kita mengucapkan perkataan iman kita itu, maka gunung yang besar sekalipun bisa pindah. Dan ini ada ceritanya saudara. Di Mesir ada sebuah gereja namanya gereja sampah. Kenapa disebut gereja sampah? Karena menuju jalan gereja itu saudara, kiri kanannya penduduknya itu saudara pemungut sampah atau pemulung saudara. Maka gereja ini kenapa dibangun di gunung? Suatu kali saudara, beberapa abad yang lalu saudara, yaitu ada seorang hamba Tuhan melayani di tempat itu, di Kairo, di kota Kairo, Mesir. Maka saudaraku, waktu itu saudara, pemerintahan Kairo, kota Kairo ingin menggusur, yaitu orang-orang yang percaya Yesus ini. Dan dia punya alasan ingin memperlebar, yaitu kota Kaironya ini ke tempat mereka ini, ke tempat hamba Tuhan ini yang membuat banyak orang bertobat, membuat banyak orang percaya Yesus. Lalu mereka menolak, jangan usir kami, ini tempat tinggal kami, ini tempat pelayanan kami. Lalu pemimpin kota ini saudara berkata, kalau Yesus itu adalah Tuhan, Alkitab ada berkata, ucapkan kepada gunung ini beranjak, maka beranjak. Coba kamu ngomong sama gunung ini, beranjak atau tidak? Kalau Yesus Tuhan, ini harus beranjak. Lalu saudara, hamba Tuhan ini bilang, beri aku waktu 3 hari. Lalu saudara dikasih waktu, dia berdoa di sebuah gereja, dia minta pimpinan Tuhan. Hari pertama nggak ada tanda, dia berdoa lagi, hari kedua nggak ada tanda, sampai hari ketiga ada tanda. Tandanya apa? Dia disuruh menjumpai seseorang, dan seseorang ini ternyata cuma yaitu pembuat besi saudara. Lalu pembuat besi ini bilang, saya nggak tahu harus bikin apa. Tapi ternyata saudara, Tuhan tuntun mereka. Pada hari yang ketiga pas saudara, mereka kumpul lagi di gunung itu. Lalu pemimpin kota Kairo itu bertanya, bagaimana? Gunung ini belum bergeser. Ya, tidak bergeser, tapi hari ini gunung ini akan bergeser. Lalu mereka kumpulkan orang-orang percaya, dan mereka semua sama-sama berdoa. Mereka sama-sama menyembah Tuhan. Lalu mereka menghadap gunung itu, dan mereka mengucapkan kata-kata iman mereka. Mereka ucapkan kira-kira, aku percaya gunung ini beranjak, kira-kira gitu saudara. Mereka ucapkan kata-kata iman mereka. Haleluya, Hosana. 1000 kali di barat, menghadap barat, 1000 kali menghadap kiri, 1000 kali menghadap kanan, 1000 kali menghadap utara. Tiba-tiba saudara terjadi gempa. Waktu terjadi gempa saudara, gunung ini saudara akhirnya bergerak. Dan bergerak kurang lebih 3 kilometer. Pemimpin yang mau gusur orang-orang ini saudara, dia takjub. Lalu bilang, stop. Berhenti mengucapkan kata-kata iman itu. Akhirnya saudara, gunung ini berhenti. Dan pemimpin kota itu menjadi percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Hasilnya saudara, mereka akhirnya memahat gunung itu saudara. Mereka buat gereja di gunung saudara. Sampai hari ini kalau orang pergi ke tanah perjanjian, mereka akan dibawa ke Mesir dan akan mengunjungi gereja di gunung ini saudara. Artinya apa hari ini? Mari ucapkan perkataan iman. Saudaraku, suatu survei sebuah universitas Amerika bahwa orang yang sering mendengar perkataan baik atau perkataan iman itu akan lebih bahagia dan lebih sehat. Boleh dimunculkan sebuah survei seseorang yang senang mendengar perkataan baik atau perkataan iman akan lebih bahagia dan sehat. Kenapa? Karena perkataan baik yang didengar seseorang akan menghasilkan hormon endorfin. Hormon, kalau saudara ada dokter di sini, saudara tahu hormon endorfin ini saudara, hormon yang memberi perasaan senang dan bahagia. Hormon endorfin ini saudara dihasilkan, diproduksi di sebuah kelenjar di dalam otak. Ketika hormon endorfin ini saudara muncul, dia akan mengalirkan ke seluruh tubuh melalui sistem saraf. Jadi, saudara yang sering dengar perkataan baik, perkataan iman, saudara akan lebih bahagia, saudara akan lebih sehat. Katakan amin. Itu sebabnya biasakan ucapkan perkataan iman. Saya kalau ke rumah sakit doain orang, saudara, Pak, sehat ya Pak, sembuh ya, kuat ya. Jangan kita ke rumah sakit, nah itulah kau, rasainlah kau ya kan. Nah sudah susah kan, nah itulah tambah susah lah kau kan. Gitu saudara. Ya saudara harus berikan, kok wajahnya sekarang lebih cerah ya. Bibirnya udah merah tuh, udah bagus ini, udah mendingan nih. Oh mosok sih, iya. Tuh badannya aja mulai putih gitu. Ucapkan saudara, itu akan memunculkan perasaan tenang, perasaan bahagia. Itu sebabnya hari ini mari ucapkan perkataan iman. Katakan amin. Ucapkan perkataan iman dalam rumah tangga saudara. Mungkin saudara ada masalah dalam rumah tangga. Ucapkan rumah tanggaku akan kokoh. Amin. Saudara yang sakit ucapkan perkataan iman. Oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Katakan amin. Saudara yang sedang ekonominya down. Jangan sungut-sungut, jangan menyerah, ucapkan perkataan iman. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Katakan amin. Ya, itu sebabnya perkataan iman yang kita ucapkan memberi dampak. Dampak apa yang kita terima kalau kita mengucapkan perkataan iman? Yang pertama, kita baca Yesaya 50 ayat 4. Satu ayat kita baca bersama-sama, 2, 3, ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar. Perhatikan saudara, supaya perkataanku memberi semangat baru. Artinya apa? Yang pertama, perkataan iman yang kita ucapkan akan memberi kita kuasa. Dampak baik dari mengucapkan perkataan iman, yang pertama, perkataan iman yang kita ucapkan memberi kita kuasa. Saya ingat Pak Pariaji, gak pernah saudara ada perkataan yang pesimis. Dia selalu optimis. Dia selalu bilang, apa yang saya pegang pasti the best, the biggest. Apa yang saya injak pasti diberkati Tuhan. Pak Pariaji pernah membagi-bagi kitab Injil di seberang pulau Madura, saudara. Lalu mau dilempari batu. Nah, Pak Pariaji sebenarnya nemeni ibu untuk main organ, main piano. Tapi nggak tahu kenapa, karena Pak Pariaji bagikan kitab Injil terpisah. Lalu ada orang ingin lempari batu. Lalu Pak Pariaji bilang, Tuhan, biarlah setiap tetes darahku memenangkan jiwa-jiwa ini. Tapi ternyata orang yang lempari batu itu, saudara, satu pun nggak ada batu yang menimpa Pak Pariaji. Sampai suatu saat ada seorang bapak lewat dan bawa Pak Pariaji naik mobilnya. Lalu Pak Pariaji berhenti di sebuah gedung, saudara. Lalu disitulah Pak Pariaji akhirnya ketemu sama ibu yang mau main organ. Dan ternyata peristiwa itu, saudara, sekarang tempat di mana ibu sama bapak itu ketemu waktu melayani di sana, saudara, itu sekarang jadi gereja Tiberias.
namanya Gereja Tiberias Grace SA. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka hari ini saudara punya iman, perkataan imanmu memberi engkau kuasa. Itu sebabnya jangan ucapkan kata-kata yang jelek, kata-kata yang pahit, kata-kata yang buruk, kata-kata yang melemahkan, tapi ucapkan kata-kata iman. Waktu saudara terus menerus mengucapkan kata-kata iman, maka kata-kata iman itu memberi kuasa. Katakan amin. Katakanlah, perkatakanlah apa yang saudara imani. Sekali lagi, katakanlah apa yang kita imani, maka hal itu akan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Yang kedua, dampak baik apa dari mengucapkan perkataan iman? Kita buka 1 Samuel 17, 45 sampai 47. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel, yang ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47. Dan supaya genap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam. Saudara, ayat ini cerita ketika Daud melawan, menghalangi atau mengalahkan Goliat. Jadi satu kali bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin. Lalu bangsa Filistin memunculkan raksasa yang bernama Goliat. Saul menjadi takut. Tentara Israel semua takut. Mereka ngumpet di seluk-seluk saudara gua. Mereka takut lihat Goliat. Berhari-hari Goliat mengutuki bangsa Israel. Saul dan tentara Israel cuma diem aja. Tiba-tiba suatu siang ada seorang anak muda yang bernama Daud. Daud mau kasih bekal buat abang-abangnya. Lalu abang-abangnya marahin dia, ngapain kamu kesini? Domba-domba kita mana, nanti dimakan harimau. Tidak, aku disuruh Bapa untuk memberi kalian makan. Lalu Daud lihat orang-orang Israel takut dan dimaki-maki, dikutuki oleh Goliat. Lalu Daud nggak terima, siapa orang yang tak bersunat ini menghina umat perjanjian Allah. Aku akan mengalahkan dia. Lalu perkataan Daud didengar oleh Saul. Saul panggil Daud, Daud emang ada apa? Saya mau mengalahkan Goliat. Saul bilang, kamu masih muda, masih kemerah-merahan. Gak bisa. Bisa. Di padang rumput aku kalahkan harimau, aku kalahkan singa, semua aku kalahkan. Dia pun aku kalahkan. Akhirnya Saul gak bisa lagi menghalangi. Dan Daud akhirnya menghadapi Goliat. Waktu Daud menghadapi Goliat, Daud cuma bawa ketapel. Dan dia mengucapkan kata-kata iman. Goliat waktu lihat Saul, anjing ke aku, kau bawa batu sama ketapel, katanya. Hari ini dagingmu akan kuberi makan burung-burung. Lalu Daud berkata apa? Engkau menghadapi aku dengan tombak lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama apa? Tuhan Allah. Dan hasilnya apa? Goliat dikalahkan. Yang kedua, dampak baik apa kalau kita mengucapkan perkataan iman? Yang kedua, perkataan iman yang kita ucapkan mengalahkan kekuatan iblis. Saudaraku, Alkitab berkata, iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Jadi iblis tahu siapa yang bisa ditelan, siapa yang gak bisa ditelan. Waktu saudara terus mengucapkan perkataan iman, iblis gak bisa telan saudara. Karena perkataan imanmu ada kuasa. Itu sebabnya berhenti mengeluh, berhenti bersungut-sungut, berhenti pesimis bahwa dunia sedang susah, bahwa keadaan sedang susah. Saya setuju. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Aku punya yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Saudara boleh ibu rumah tangga biasa, saudara boleh karyawan biasa, usahamu boleh biasa-biasa, tapi ingat engkau punya Tuhan yang luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Yang ketiga, yang terakhir, apa dampak baik kita mengucapkan perkataan iman? Kita lihat Yoel pasal 3 ayatnya yang ke-10. Sama-sama 2, 3, ya. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata apa? Saudara garis bawahi, baiklah orang yang tidak berdaya. Siapapun saudara yang sedang nggak berdaya. Nggak berdaya karena usahamu. Nggak berdaya karena keadaan rumah tanggamu. Nggak berdaya karena ekonomimu sedang terpuruk. Siapapun saudara yang hari ini sedang nggak berdaya, bukan berarti saudara mengucapkan kata-kata lemah, kata-kata yang menyerah, kata-kata putus asa. Boleh saja saudara hari ini nggak berdaya, tapi saudara harus ucapkan kata-kata iman. Aku anak raja, aku anak Allah alam semesta. Amin. Tadi dikatakan apa? Bajak, mata bajak, boleh dimunculkan sekali lagi. Tempalah mata bajak. Saudara pernah lihat mata bajak? Mata bajak itu tajam. Tapi kalau diasah terus, ucapkan perkataan iman, mata bajak itu bisa jadi apa? Pedang. Pedang itu saudara sangat tajam. Sama, setiap hari engkau mengucapkan perkataan iman. Engkau boleh orang biasa, boleh karyawan biasa, tapi engkau penuh kuasa. Engkau akan jadi orang yang luar biasa. Amin. Maka saya simpulkan firman Tuhan hari ini, mari miliki iman yang besar. Salah satu tanda kita punya iman yang besar, kita ucapkan perkataan iman. Perkataan iman kita memberi dampak baik buat kita semua. Jadi perkataan iman yang kita ucapkan akan mengubahkan hidup kita dan orang lain. Doa saya, kita terus mengucapkan perkataan iman, kita punya iman yang besar, maka hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa kasih-Mu padaku. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Angkat tanganmu sama-sama. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena
ajarku menyadari Kau selalu besertaku. beri hatiku selalu bersyukur padamu karena rencanamu indah bagi. Kami lagi sama-sama katakan. Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu karena rencanamu indah bagi. Sekali lagi semua yang terjadi di dalam hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Siang hari ini kita akan terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur bersama-sama. Kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari di hadapan Tuhan sama-sama naikkan pujian. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sebab tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuh. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan. Kasih selalu memenang kembali sedang beri juga saudara pemerintah dari Tuhan aja. Jadi setiap kami masuk dalam perjamuan kudus pada siang hari. Haleluya. Baru karena kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya saya akan bacakan ayat di Alkitab mengenai perjamuan kudus, saudara sekalian, mengenai tubuh darah Yesus yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang seperti dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara, di perjamuan kudus ini ditemui hidup yang kekal, saudara sekalian. Kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, maka kita akan mencapai hidup yang kekal. Ya, seperti yang saya katakan tadi, yaitu kita akan mencapai sorga. Dan juga Tuhan Yesus katakan bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal dan juga hidup oleh aku, kata Tuhan Yesus ya, hidup oleh aku artinya kita hidup di bumi seperti Tuhan Yesus katakan dalam doa Bapa kami, yaitu kita hidup di bumi seperti di sorga. Dan juga Tuhan Yesus katakan bahwa kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti. Dan kemudian juga Tuhan katakan saudara sekalian bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Bahkan di ayat berikutnya Tuhan Yesus katakan minta apa saja maka akan diberikan kepadamu, saudara sekalian. Ya otomatis kita tidak akan minta yang macam-macam, tapi yang kita mintakan adalah untuk kebutuhan hidup kita dan kemudian juga untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan Yesus pasti akan diberikan, saudara sekalian. Mari kita akan perjamuan kudus kita angkat roti ini yang akan diubahkan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Kristus yang tertombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak segala dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga. Keluarga yang kudus, aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan, selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pulpa. Anak-anakku pandai cerdas,
punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis dan diabetes. Aku tolak demam berdarah. Aku tolak sinusitis. Aku tolak alergi udara. Aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat. Tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, Anda berdoa dan Anda imani Anda sembuh saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa sejenak semuanya. Mari kita angkat anggur yang sudah diubahkan menjadi darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak menjadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Di dalam Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Di dalam Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Dalam Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin,
tidak gagal, apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan kita oleskan pada dahi dan kepala dan pada bagian yang sakit. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah perjamuan kudus dan kami sudah memakai minyak urapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu ada pada kami, perlindungan-Mu ada pada kami, dan Engkau ada di dalam kami dan kami pun dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia dan seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Engkau sayangi, Engkau berkati Tuhan Yesus, apapun yang diperlukan tercukupi, selalu sehat sempurna, panjang umur Tuhan Yesus. Dan apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus, dan punya roh majikan. Dan berikan Tuhan Yesus jemaat-Mu, seluruh orang Kristen bahkan Tuhan Yesus, dan seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada dapat hidup dalam kekudusan-Mu dan menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau. Dan apapun yang mereka cita-citakan akan berhasil, apapun yang mereka inginkan pasti Engkau berikan Tuhan Yesus. Dan berikan selalu sejahtera, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus anak-anak-Mu kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan tanda-tanda heran menyertainya, dapat menumpangkan tangan orang sakit sembuh, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan berikan sehat sempurna, ditutup bungkus darah Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, berikan Tuhan Yesus apapun yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Selalu hidup berkemenangan di dalam Engkau, menang atas masalah, menang atas setan, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus jemaat-Mu, Tuhan Yesus, doa yang Engkau ajarkan sendiri, dan terjadilah pada diri kami semua Tuhan Yesus, baik kami yang melayani di Gereja Tiberias Indonesia, pendeta-pendeta, koordinator, dan semua pekerja Tuhan Yesus, dengan seluruh jemaat Tiberias Indonesia Tuhan Yesus, akan terjadi doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga. Dan Tuhan Yesus, berikan kasih-Mu selalu menyertai kami selalu sampai Engkau datang kedua kali Tuhan Yesus. Dan Engkau berkati Gereja Tiberiasnya penuh kasih-Mu, penuh mujizat-Mu, dan sebanyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Mana-mana yang Engkau pilih menjadi anak-Mu Tuhan Yesus, pilih kami anak-anak-Mu di Gereja Tiberias Indonesia, jemaat-Mu Tuhan Yesus, menjadi penjala jiwa Tuhan Yesus, pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Para pendeta semua berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Para koordinator dan pekerja semua, musik, singer, choir, atau media semua dipakai oleh Tuhan Yesus dengan heran luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias dan seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus, dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, tidak lupa kami berdoa untuk Pak Anggoro, Engkau berkati, Engkau sayangi, dan Ibu Yasinta, Engkau berkati Tuhan Yesus, David dan Ibu Papi berkati Tuhan Yesus, dan juga Pak Yafet dan Ibu Lili, Engkau berkati Tuhan Yesus, dan Pak David Kristianto berkati, Pak Dama diberkati, dan Pak David Rahaja diberkati, dan kami semua yang ada di dalam Gereja Tiberias Indonesia, baik-baik orang Kristen Tuhan Yesus, hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, dan Engkau berkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Saya serahkan kepada Gereja Tiberias Nias, Pendeta Elvis. Yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin, amin Ibu. Terima kasih doa-doanya. Kita percaya doa orang benar sangat besar kuasanya, amin. Dan saudara, siapapun saudara hari ini punya iman, saudara bukan hanya diberkati di bumi, suatu hari kelak kita kumpul di surga, amin. Kita akan tutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pagi hari ini. Berkati umat-Mu sebentar akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet gunung-gunung iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang beribadah
dimanapun mereka berada, di rumah atau di tempat lain, di luar kota, di luar negeri yang mengikuti ibadah ini. Biar berkat yang sama, kuasa mujizat yang sama juga terjadi atas mereka semua. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, Pak Yoris bersama keluarga, Pak Sony bersama keluarga, para singer, para pemain musik, Renaldi, Renaldo, juga Daniel Salem, juga Diko, diberkati Tuhan, James diberkati Tuhan, seluruh choir, seluruh pengerja kaum muda, pengerja suami istri, koordinator di tempat ini, Pak Ronald bersama keluarga, juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di Tiberias Gading Nias, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk menghantar jemaat Tiberias mempelai pesta di sorga. Berkati Pendeta Aristo Pariaji, berkati juga Kak Argo Pariaji. Siapapun kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan. Kita semua akan terangkat menyongsong Tuhan. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. How great